Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indina Zulfa dari Prodi PAI Non-Reguler. NIM saya 2020 09601176. Saya di sini akan membacakan makalah dari kelompok 1 tentang administrasi pendidikan. Pengertian dan fungsi administrasi pendidikan. Administrasi berasal dari kata Latin ad berarti intensif dan minister yang berarti to serve yaitu melayani, membantu atau mengarahkan. Administrasi pendidikan menurut Fayol adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber atau personil maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Administrasi menurut Luther Gulick merupakan sebuah sistem pengetahuan yang memungkinkan manusia memahami hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat, dan mempengaruhi hasil-hasil. Administrasi pendidikan merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber yang tersedia melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan, dan supervisi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Administrasi pendidikan bukanlah hal yang baru, telah dipergunakan dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Sekalipun masih langka diteliti secara seksama di Indonesia, agar pendidikan bisa berfungsi dan bisa mencapai tujuan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, maka pendidikan harus diadministrasikan, artinya harus dikelola sesuai dengan ilmu administrasi. Administrasi pendidikan yang dimaksud adalah ilmu yang mempelajari tentang penataan sumber daya, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi menurut Fayol ada 5. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Dan ketiga, pemberian perintah atau commanding. Yang keempat, pengkoordinasian atau coordinating. Dan yang kelima adalah pengawasan atau controlling. Fungsi administrasi menurut Luther Gulick ada 7, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengadaan tenaga kerja, yang keempat pemberian bimbingan, dan yang kelima pengkoordinasian, yang keenam pelaporan, dan yang ketujuh penganggaran. Konsep administrasi pendidikan harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi atau manajemen, istilah administrasi masih dalam polemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah tersebut. Pemakaian istilah administrasi sebagai clerical work dan kesan bergengsi dalam penggunaan istilah manajemen. Sejak zaman Belanda, administrasi sudah dikenal dengan sebagai suatu kegiatan catat-mencatat, dan sampai sekarang istilah itu sangat kuat di masyarakat karena memang sudah biasa digunakan, bahkan di negara-negara Eropa, terutama Inggris. Istilah administrasi diartikan sebagai kegiatan catat-mencatat. Namun meskipun begitu, para akademisi administrasi mempersepsi istilah administrasi bukan sekedar catat-mencatat saja, tetapi sebagai keseluruhan proses kerjasama seperti dalam pengertian
yang terdapat dalam literatur keluaran Amerika. Di Indonesia, istilah administrasi memiliki pemahaman lebih luas. Administrasi sebagai suatu aktivitas strategis melalui pembuatan kebijakan dan merupakan suatu keseluruhan proses kerjasama. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Menurut Sergio Vani ada 4 tujuan administrasi, yaitu A. Efektivitas produksi, B. Efisiensi, dan C. Kemampuan menyesuaikan diri, D. Kepuasan kerja. Sasaran administrasi pendidikan adalah manusia, maka pelaksanaannya tidak dapat disertakan dengan ordenil mesin. Sifat administrasinya pun tidak bisa bersifat mekanistis. Pelaksanaan administrasi pendidikan harus bersendikan pada prinsip-prinsip yang sifatnya kooperatif dan demokratis. Kegiatan administrasi pendidikan hendaknya didasarkan pada tujuan pendidikan dan perkembangan anak didik, adanya koordinasi dalam semua usaha. Yang ketiga, penggunaan waktu, tenaga, dan alat secara efektif dan efisien. Manfaat administrasi pendidikan salah satunya mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.